Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Fatimah dengan NIM 11820600060 dari semester 5 kelas B Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktikum pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Adapun judul praktikum kita kali ini yaitu metabolisme. Apa sih itu metabolisme? Metabolisme adalah proses pemecahan zat-zat gizi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau untuk pembentukan struktur tubuh. Suatu rentetan reaksi kimia dari awal hingga akhir yang terjadi dalam metabolisme dinamakan jalur metabolisme. Metabolisme juga merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Nah, selain itu, metabolisme juga disebut sebagai reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Lalu, apa sih tujuan praktikum kita kali ini? Nah, tujuan praktikum metabolisme ini adalah untuk menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kita kali ini yaitu yang pertama ada timbangan badan. Lalu yang kedua ada alat pengukur tinggi badan. Tapi di sini saya menggunakan meteran. Lalu, seperti apa sih langkah pengerjaan dalam praktikum metabolisme ini? Nah, langsung saja kita lakukan langkah kerjanya. Langkah kerja yang pertama yaitu catat tinggi badan, bobot badan, umur, dan juga jenis kelamin. Pertama, siapkan timbangan badan, lalu kita timbang berat badan kita. Dan di sini hasilnya berat badannya yaitu 46. Kemudian, lakukan pengukuran tinggi badan dengan menggunakan meteran. Dan di sini hasil pengukuran tinggi badan dihasilkan bahwa tinggi badannya yaitu 153. Dan ini dia hasilnya. Langkah yang kedua yaitu tentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois. Inilah chart Du Bois yang digunakan untuk menentukan luas permukaan tubuh. Langkah yang ketiga, mari kita tentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois. Lalu bagaimana sih cara menentukan luas permukaan tubuh tersebut? Langsung saja kita lakukan langkah kerjanya. Cara menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois yaitu pertama letakkan nilai tinggi badan pada titik yang sesuai di garis 1 dan bobot badan pada garis kedua. Kemudian hubungkan dengan menggunakan mistar antara titik garis 1 dengan titik garis 2 melalui garis yang ketiga. Nah, pada garis ketiga diperoleh satu titik yang tepat dilalui oleh garis 1 dan 2, dan pada titik tersebutlah yang menunjukkan nilai luas permukaan tubuh. Langkah yang keempat, setelah mengetahui luas permukaan tubuh, carilah banyak kalori yang hilang per menit, per jam, dan per hari. Untuk menentukan BME sebenarnya bisa dilihat di tabel energi basal metabolisme. Namun pada praktikum kali ini BME-nya sudah ditentukan dengan keterangan yaitu laki-laki 41 dan perempuan 36,9. Langkah yang kelima, mari kita menghitung BMR. Dengan cara luas permukaan tubuh dikalikan dengan banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin, maka dapat ditentukan kecepatan panas yang hilang hasil metabolisme. Nah, ini dia hasil perhitungan BMR-nya, yaitu luas permukaan tubuh 1,40 dikali BME 3,69 dan dikali 24 kalori per hari.
Dan hasilnya yaitu 1239,84. Dan ini dia tabel hasil pengamatan yang telah dilakukan tadi. Untuk kolom nama sendiri yaitu Lia Nur Fatimah, usia 20 tahun, dan jenis kelaminnya yaitu perempuan. Untuk tinggi badannya sendiri berdasarkan hasil pengukuran yaitu 153 cm, dan untuk berat badannya 46 kg. Untuk luas permukaan tubuh berdasarkan yang dilihat di chart Du Bois yaitu 1,40, dan untuk BME-nya 36,9. Maka hasil BMR pada pengukuran kali ini yaitu 1239,84 kilokalori. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan pada praktikum kita kali ini. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Jawabannya adalah sebenarnya pada praktikum kita kali ini tidak terjadi perbedaan kecepatan metabolisme pada hasil pengukuran karena di sini hanya melakukan satu pengukuran saja. Jadi kita tidak bisa membandingkan dengan hasil pengukuran yang lain. Namun, berdasarkan literatur yang saya baca, yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan metabolisme pada setiap individu yaitu hal tersebut terjadi karena kecepatan dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah aktivitas tubuh, pemasukan makanan, suhu tubuh, suhu lingkungan, emosi, tinggi badan, berat badan, luas permukaan tubuh, jenis kelamin, umur, masa pertumbuhan, dan lainnya. Nah, itu dia yang menyebabkan adanya perbedaan kecepatan metabolisme setiap individu. Pertanyaan yang kedua, di mana tempat terjadinya metabolisme? Jelaskan. Jawabannya, metabolisme terjadi di dalam sel seluruh organisme, terutama di mitokondria, yang mana proses di mana tubuh mengubah zat gizi yang diserap oleh tubuh menjadi energi untuk digunakan dalam menjalankan fungsi tubuh. Proses ini bisa terjadi di berbagai sel yang ada di dalam tubuh. Energi ini yang selanjutnya digunakan untuk menunjang segala fungsi tubuh. Pertanyaan yang ketiga yaitu, buatlah pembahasan sesuai dengan hasil praktikum. Nah, berdasarkan hasil praktikum, kecepatan metabolisme secara teoritis dapat diukur melalui perhitungan luas permukaan tubuh yang ditentukan berdasarkan chart Du Bois. Setelah mengetahui luas permukaan tubuh, selanjutnya yaitu mencari kebutuhan kalori yang hilang atau BME yang tersedia dalam daftar BME. Setelah melakukan beberapa perhitungan tersebut, barulah kecepatan metabolisme dapat dihitung dengan rumus yaitu BMR sama dengan luas permukaan tubuh dikali BME dikali 24 kalori per hari. Jadi berdasarkan pengukuran tadi dapat dihasilkan bahwa BMR saya yaitu 1239,84 kalori per hari. Nah, selain itu juga berdasarkan pengukuran pada praktikum kali ini dapat diketahui faktor yang paling berpengaruh adalah faktor tinggi badan, berat badan, umur, jenis kelamin, dan permukaan tubuh. Dalam perhitungan basal metabolic rate atau BMR, tinggi dan berat badan yang digunakan untuk menentukan luas permukaan tubuh. Orang dengan berat badan lebih besar memiliki kecepatan metabolisme yang lebih besar atau tinggi pula, karena membutuhkan energi yang besar untuk mengimbangi panas tubuh yang hilang. Semakin tua umur seseorang, maka metabolisme yang dihasilkan semakin rendah atau kecil, karena fungsi jaringan tubuh juga berkurang sehingga energi yang dihasilkan pun sedikit. Selain itu juga, kecepatan metabolisme laki-laki lebih tinggi dibandingkan wanita karena produksi sekresi hormon tiroidnya pun berbeda. Itu dia beberapa pertanyaan pada praktikum kita kali ini.
Baik, rupanya sekian hasil praktikum pada kali ini, yaitu praktikum metabolisme. Mudah-mudahan praktikum ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam proses melakukan praktikum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.